Ah, Shalom ke semua. Bertemu dengan gue, Chris, Unlimited and Encouragement. Anugerah tak terbatas dan eh, dorongan. Anugerah Tuhan itu tidak terbatas dalam hidup kita. Anugerah Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita, memberkati dan menyertai kita. Itulah anugerah Tuhan yang baik. Nah, saudara, pagi hari ini saya akan sharing kepada saudara tak terpikir. Tak terpikir. Dalam Kejadian pasal yang ke-48, saudara, itu di sana ada firman Tuhan yang luar biasa, di mana di ayat yang ke-11 dikatakan, berkatalah Israel kepada Yusuf. Israel ini adalah Yakub. Berkatalah ya, oke. Di Kejadian pasal 48 ayat yang ke-11, berkatalah Israel kepada Yusuf. Israel ini adalah nama lain dari Yakub. Ketika dia bergulat, namanya diganti. Berkata begini, aku tidak pernah berpikir untuk melihat mukamu, tetapi sekarang Elohim telah menunjukkan kepadaku keturunanmu. Nah, ini makna ini dalam sekali. Aku tidak pernah berpikir untuk melihat mukamu. Kenapa Yakub atau Israel berkata demikian? Sebab Yakub telah kelihatan nyata, jelas, walaupun itu dibohongi oleh anak-anaknya. Ia kehilangan Yusuf. Yusuf itu oleh anak-anaknya, anak-anak Israel, anak-anak Yakub yang lain, itu dijual, dianiaya, dijual ke Mesir, jubahnya diambil, lalu jubahnya itu dirobek-robek, diberi darah binatang, diomong, saudara, diomong atau dikatakan kepada ayahnya bahwa Yakub, anakmu, bapaknya ya, saudara ya, Yusuf itu telah mati, dicabik-cabik binatang. Jadi dikatakan mati. Yakub atau Israel tahunya Yusuf itu mati. Jadi dia sudah tidak akan bertemu lagi. Tidak akan bertemu lagi. Namun, saudara, pada akhirnya di masa tuanya Yakub ini ternyata bertemu dengan anaknya, yaitu Yusuf. Lalu berkata, aku tidak pernah berpikir untuk melihat mukamu. Berarti kan apa yang dipikirkan manusia itu bisa salah. Karena tidak tahu. Yakub itu tidak tahu kalau Yusuf itu masih hidup, dijual ke Mesir. Dia tahunya anaknya udah mati. Lalu sudah kan pikirannya udah terkunci dengan yang namanya Yusuf mati. Padahal kalau mau diselidiki oleh kepolisian, dicari, divisum, darahnya itu ya darah binatang ya toh, bukan darahnya Yusuf. Tapi kan waktu itu kan penelitian intelijensi kan belum ada. Tetapi sekarang katanya Tuhan Elohim menunjukkan kepadaku keturunanmu. Ada keturunan, ada Yusuf, dan di depannya ada Yusuf, dan dia heran gitu, tak terfikir. Saudara, apa yang kita pikirkan ini bisa salah. Yang kita pikirkan terhadap seseorang, terhadap gereja, terhadap pemerintah, terhadap teman sekalipun, kita bisa salah. Saya juga pernah sering dipikirin salah oleh orang lain. Tapi saya juga pernah
memikirkan tentang orang lain, itu salah. Kalau saya kadang ngobrol kan dengan Pastor Yusa gitu. Beliau seringkali berpikir begini, eee, "Orang itu sering salah sama aku," katanya gitu. "Aku tuh katanya begini-begini, padahal ya tidak begini." Ya karena orang nggak deket. Kalau orang tidak deket seseorang, itu bisa berpikiran salah terhadap orang itu. Eee, Yakub bukan tidak dekat dengan anak-anaknya, sehingga dia berpikir anaknya mati. Karena dia punya bukti. Bukti juga bisa bukti sesuatu bisa membuat kita berpikir salah. Tetapi ternyata apa yang tidak pernah dia terpikir, anakku tuh masih hidup nggak? Karena dia terkunci nih di pikirannya. Anakku udah mati. Tapi ternyata anaknya hidup dan jadi penguasa, bahkan menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Dan lalu dia berkata, sekarang Tuhan menunjukkan kepadaku keturunanmu. Saudara, pikiran kita ini bisa salah. Tak terpikir. Saya hanya mau bicara tentang Yesus saja. Bukan bicara khusus tentang pikiran manusia. Tidak. Karena pikiran manusia, saudara, itu eh, tidak memiliki standar untuk selalu benar. Yang dipikirkan manusia bisa benar, bisa salah. Nah, yang dipikirkan Yakub, anaknya mati, Yusuf udah mati. Tapi ternyata berapa tahun ke depan dia ketemu dengan anak. Nah kan tidak punya standar pikiran itu selalu benar. Tetapi yang saya sampaikan pada saudara tentang Yesus Kristus. Karena Yesus, karena Tuhan, apa yang dipikirkan Yakub salah, ternyata Tuhan itu menunjukkan kepada Yakub, anaknya masih hidup. Anaknya masih hidup. Nah, ayo kita melihat. Saudara, pada hari ini, saya beritahu sama saudara, Tuhan itu tahu tidak bahwa Yakub itu pikirannya salah. Sangat tahu. Tapi waktu Tuhan bukanlah waktunya Yakub. Dia tahu pikirannya Yakub salah, tapi karena Yusuf ada dalam pemeliharaan Tuhan yang baik di Mesir, walaupun di penjara lagi, gitu ya, sudah diperbudak, di penjara dan macam-macam, akhirnya kan diangkat Tuhan. Nah, saudara, Tuhan tahu. Yesus sendiri juga pernah berkata dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang keempat. Yesus itu tahu, saudara, tentang pikiran. Dia berkata begini, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, mengapa kamu memikirkan yang jahat di dalam hati? Oh, kok pikirannya jahat ya? Karena mereka berkata pada peristiwa ini, saudara, beberapa ahli Taurat berkata ketika Yesus itu menyembuhkan seorang yang lumpuh, saudara, ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Itu di ayat yang pertama, ayat yang kedua. Mereka membawa kepada Yesus seorang yang lumpuh berbaring di tempat tidur. Ketika melihat iman mereka, Yesus berkata kepada orang lumpuh, teguhkanlah hatimu, anakku, dosamu sudah diampuni. Lalu ahli Taurat berbicara dalam hati mereka sendiri, orang ini menghujat. Jadi mereka punya pikiran yang salah kepada Yesus. Karena kan Yesus datang untuk memberi pengampunan kepada orang berdosa. Tapi pikirannya ahli Taurat itu salah. Yesus mengetahui pikiran kita. Tuhan juga tahu pikirannya Yakub. Saya beritahu sama saudara. Tuhan itu mengetahui apa yang dipikiran. Katakan bersama saya. Tuhan tahu apa yang aku pikirkan.
Satu, dua, tiga. Tuhan tahu apa yang aku pikirkan. Tuhan itu sangat paham apa yang kau pikirkan. Yakub aja berpikiran salah anaknya mati. Bukan Tuhan tidak bukan Tuhan itu membiarkan Yakub dengan pikiran yang salah. Karena Tuhan punya waktu dan punya rencana yang terbaik bukan buat Yakub. Bayangin, kalau Yakub tahu, oh anakku Yusuf ada di Mesir. Apa yang terjadi? Kalau zaman sekarang, dia pasti minta video call, dia minta visi, video call atau voice call, atau minimal menyuruh anak-anak yang lain, kirimkanlah makanan kepada eh, anakku Yusuf. Paling gitu. Nah ini kan namanya intervensi. Intervensi terhadap rencana Tuhan karena Yusuf berkata, memang kalian yang telah menjual aku ke Mesir. Tetapi sebetulnya Tuhanlah yang menyuruh aku datang ke sini ke Mesir, yaitu untuk memelihara kehidupan kalian. Jadi sebetulnya Tuhanlah yang menyuruh untuk supaya Yakub, Yusuf itu pergi ke Mesir. Nah, saya mau beritahu sama saudara, hari ini kalau saudara punya pikiran yang buruk, kalau saudara punya pikiran yang buruk tentang seseorang, gitu ya, itu sebetulnya belum tentu itu terjadi. Bisa saja itu hanya karena pikiran kita sendiri. Tetapi bisa saja itu juga karena mungkin kita sedang alami eh, sesuatu yang buruk dari iblis. Karena ada firman Tuhan yang berkata demikian. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-11, di sana dikatakan ayat yang ke-11. Oh sorry, 2 Korintus 4 ayat yang ke-4. 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Lihat ya, ini tentang pikiran. Firman Tuhan berkata demikian. Ilah zaman ini, 2 Korintus 4 ayat 4, ilah zaman ini telah membutakan pikiran mereka yang tidak percaya, sehingga terang Injil kemuliaan Kristus yang adalah gambar Elohim tidak bersinar atas mereka. Ilah zaman ini. Ada yang membutakan pikiran kita, yaitu ilah zaman ini. Ilah zaman ini itu bisa membutakan pikiran seseorang. Ilah zaman ini itu bisa membutakan pikiran seseorang terhadap Yesus Kristus. Nah, kabar baiknya di dalam kita ada Kristus. Katakan bersama saya, Kristus di dalamku. 1, 2, 3. Kristus di dalamku. Christ in me. Nah, Kristus di dalam kita itu berarti kan ada Kristus nih. Berarti ada Yesus kan di dalam kita. Nah, seringkali iblis itu ingin membutakan pikiran seseorang kepada kita. Bagaimana iblis membutakan pikiran kita?
Karena gini, firman Tuhan di 2 Korintus 4 tadi dikatakan, ilah zaman ini membutakan pikiran mereka yang tidak percaya. Tidak percaya siapa? Yesus. Ayat ini konteksnya adalah iblis, ilah zaman ini, the god of this world, itu membutakan pikiran orang tidak percaya sehingga terang Injil kemuliaan Kristus adalah gambar Elohim tidak bersinar atas mereka. Kenapa Injil kemuliaan Kristus? Keren ya kalimat ini. Injil kemuliaan Kristus. Dikatakan ini adalah the glorious of the gospel of Christ. The God of this world, dalam bahasa Inggris, dalam King James Version dikatakan, the God of this world had blinded the mind of them which believe not, lest the light of the glorious of gospel of Christ, who is the image of God. Jadi ya, Injil kemuliaan Kristus itu adalah the image of God, gambar Elohim. Tidak bersinar kepada orang tidak percaya karena dibutakan oleh pikiran iblis. Dibutakan oleh the God of this world. Tapi saya berpikir positif, saudara. Kalau seseorang, kan saudara pernah berkata gini, kenapa sih kok nggak ikut SWOT gitu ya? Kenapa kok nggak ikut SWOT? Bagi saya, nggak ikut SWOT, it's okay. Karena ada yang namanya blind spot. Blind spot. Blind spot itu kalau orang nyetir mobil, kita ada spion kanan, spion kiri, ada spion di tengah, bisa ngeliat ke belakang dengan kita lirik gitu. Tapi ada namanya blind spot, itu kadang-kadang di belakang, samping kanan atau kiri kita ada mobil, kita nggak tahu. Karena di luar penglihatan kita. Itu namanya blind spot. Jadi seorang nggak bisa ngelihat tuh, di belakangnya ada apa gitu ya. Wah, ternyata ada mobil aku nggak tahu. Makanya aku kok minggir gitu, dibel dari belakang. Tin, tak lihat di spion nggak ada. Nah bagi saya saudara, orang kok tidak tahu ada orang tidak melihat kalau ada apa namanya, ada gue. Orang tidak melihat ada SWOT gitu. Oh ya, jamnya sama dengan DMK, DPK. Jamnya sama gitu. Atau kalau enggak, aku lebih mengutamakan si A. Si A. Misalnya siapa? Live. Oh ya, kalau malam sekarang kan Pester Natalia live. Saya ikut Pester Natalia aja. Saya enggak ikut Pester Kuku. No, it's okay, saudara. Karena kita bukan saingan. Kami dari gereja itu menyediakan. Mall itu menyediakan banyak makanan di mall. Gitu. Ada di stand makanan itu ada Italian food, ada American food, bahkan ada Javanese food, ada Makassar food, ada Manados food gitu ya. Semua yang food kecuali foodnya kaki. Nggak ada. Tapi kaki babi saudara suka ya. Kita tidak sedang bersaing, tapi sedang dalam satu mall menyediakan makanan itu untuk pengunjung datang makan. Nanti untuk jemaat itu kita menyediakan banyak menu makanan. Ada orang sering makan di stand di situ. Nggak tahu beberapa meter itu ada makanan yang juga yang enak. Loh kok aku nggak tahu ya ada makanannya di sini. Nah itu kayak blind spot kalau orang nyetir mobil. Nah seringkali juga iblis tidak bisa melihat kabar baik. Orang nggak bisa melihat kabar baik karena iblis itu memberi blind spot atau membuat orang itu nggak melihat. Makanya kalau bagi saya di jalan itu banyak mobil kan. Dan terserah mobil itu dia nanti mau berbelok kemana. Lalu ada blind spot juga, tiba-tiba ada mobil yang lain. Kita juga melihat dulu itu nggak lihat ya mobil itu di belakang. Saudara saya mau beritahu dalam perjalanan hidup ini banyak dari kita butuh tuntunan firman Tuhan. Yakub itu dia tidak ada tuntunan firman Tuhan.
yang memperkuat dirinya akan penghiburan bahwa anaknya Yusuf masih hidup. Tidak ada. Kalau Abraham, dia di kitab Ibrani dikatakan, kenapa dia mau mengorbankan Ishak? Karena dia percaya firman, Tuhan sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Makanya dia serahkan anaknya Ishak. Kalau Yakub, tidak ada yang datang kepadanya firman, anakmu masih hidup. Atau Tuhan masih sanggup menghidupkan Yusuf anakmu yang telah mati. Gak ada. Tetapi di luar pikiran, tak terpikir oleh Yakub. Ternyata Yusuf masih hidup. Dan ternyata dia masih bisa melihat anak cucunya. Ini berkat Tuhan. Tidak ada kabar sama sekali dari Mesir, Yusuf masih hidup. Saudara, saya mau beritahu sama saudara. Yusuf adalah gambaran daripada Yesus Kristus di Perjanjian Lama. Yusuf menyelamatkan keluarga Israel dari kelaparan dan memberi tempat bagi keluarga Israel di Gosen untuk melanjutkan hidup. Yesus hari ini, banyak orang yang tidak mendengar Yesus itu hidup. Ini adalah gospel of grace. Tak terpikir Yesus hidup itu ternyata menyelamatkan saya dan saudara dan menyediakan tempat untuk kita lanjut hidup kekal bersama dengan Tuhan. Persis sama Yusuf. Tak terpikir Yusuf itu hidup, ternyata setelah mendengar Yusuf hidup, keluarga Israel pindah ke tempat Yusuf dan diberi tempat di Goshen dan mereka melanjutkan kehidupan di sana. Saya dan saudara, ketika kita tidak mendengar tentang Yesus Kristus, itu Tuhan, Dia yang mati ganti dosa kita dan hidup, maka kita ini seperti di negeri Kanaan yang penuh dengan kelaparan. Tapi ketika kita mendengar Yesus Kristus, tak terpikir kita, wah Yesus hidup. Seperti keluarga Yakub, Israel, tak terpikir, wah Yusuf hidup. Akhirnya mereka pindah ke tempat Yusuf di Mesir dan diberi tempat Goshen. Kita gitu, wah ternyata ada Yesus ya. Lalu Yesus mengundang kita. Mari datanglah yang letih lesu berbeban berat, datanglah. Lalu datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Orang datang kepada Yesus percaya, hidup. Dan dihidupkan kita di Goshen dalam arti in Christ. Di dalam Kristus. Goshen, ketika Mesir terjadi tulah, di Goshen tidak tersentuh tulah karena ada anak-anak Tuhan. Di dunia ini banyak tulah, banyak hal yang buruk. Tapi Tuhan menempatkanmu di dalam Kristus in Christ supaya tidak tersentuh engkau oleh kejahatan dunia. Katakan amin. Dunia ini penuh kejahatan. Dunia ini penuh kegelapan. Dunia ini penuh dengan intrik-intrik, hal-hal negatif. Full. Tetapi Yesus tidak demikian dengan saudara. Dunia ini kepada kita itu baik di depan kita. Tapi di belakang kita ini diomongin buruk. Wah, penuh kayak gitu. Kenapa? Karena sedang dibutakan oleh the God of this world, tidak melihat kemuliaan Kristus. Kan Kristus di dalam kita nih. Christ in you. Orang tidak melihat Kristus di dalam dirimu, tapi dibutakan, nggak bisa melihat Kristus dalam dirimu. Orang cuma melihat diri saudara. Lalu orang itu jelekin saudara. Saudara dijelekin. Persis, saudara, yang kita baca tadi, saudara, tentang seseorang ketika dibawa kepada Yesus, orang yang lumpuh itu, yang sakit, di dalam Matius pasal yang ke-9 tadi. Yesus mengetahui pikiran para ahli Taurat. Yesus ini kan datang membawa pengampunan. Yesus datang membawa kesembuhan.
Yesus datang membawa kesembuhan, Yesus datang membawa kelimpahan, kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Karena ahli Taurat itu tidak percaya Yesus, mereka berpikir jahat. Pikirannya apa, saudara? Pikirannya itu adalah di Matius pasal 9 tadi kita baca, tadi apa ya sampai saya lupa. Mereka berpikir jahat dalam hatinya, orang ini menghujat. Ngomongin jelek Yesus, tapi dalam hati. Yesus ini jahat. Persis ya. Sama kalau kita berhadapan dengan seseorang, lalu orang itu berpikir jahat kepada atas kita, di hatinya, tapi kita nggak maha tahu. Kalau Yesus tahu. Di dalam hatinya, padahal itu di depan Yesus loh. Ngomong, oh Yesus ini menghujat. Loh kan Yesus datang membawa pengampunan. Yesus datang kan membawa kesembuhan. Tapi kemudian pikirannya ini jahat. Orang menghujat. Yesus tahu dan menegur. Mengapa kamu memikirkan yang jahat, kata Yesus. Saudara, orang terdekat kita bisa mikir jahat sama kita. Sudah biarin. Saya pun juga begitu, saudara. Biar orang berpikir jahat kayak apa. Tugas kami itu cuma satu. To preach the gospel of grace and truth. Memberitakan kabar baik, anugerah, kebenaran. Menyediakan salah satu menu pilihan di dalam mall yang besar. Yaitu mall, terutama di gereja kita, yang namanya YAS Church. Di mall itu ada stand DPK, DMK, DSK, ada Breakfast with Jesus, ada 7JT, Deep with Pastor Hana. Tapi juga ada menu yang lain ternyata, Sword, Gue, ada menu yang lain yaitu Suara Sangkakala itu. Kita menyajikan tentang obras dengan Pastor Guntur, lalu saya sendiri dengan Dufan Dunia Firman. Tapi di mall yang besar ini juga ada dari pastor-pastor yang lain. Dema misalnya. Pastor Dema ini dengan konten-kontennya yang sangat kreatif. Lalu ada lagi di mall besar ya sini. Ada channel Pastor Elisa Tampilang. Kemarin upload tentang apa kemarin 17-an. Nah ini kan memberkati semua. Ini bukan saingan. Alfamart dengan Indomart, Jejet. Kelihatannya saingan, tapi mereka hanya melayani masyarakat. KFC, McD, jejer sama-sama jualan ayam tapi nggak pernah ribut. Kalau di Bali, di mana ada KFC pasti ada McD. Betul nggak? Sebenarnya tinggal di Bali. Tapi mereka sama-sama jualan ayam goreng, nggak bertengkar. Kenapa kita bertengkar? Kenapa kita ribut? Nah, karena ada iblis, the God of this world, yang membutakan pikiran seseorang tidak melihat Kristus di dalam kita. Firman Tuhan tadi katakan, ilah dunia ini itu membutakan pikiran mereka yang tidak percaya, sehingga Injil kemuliaan Kristus yang adalah the image of God tidak bersinar. Kayak gini, matahari tidak bersinar ke saya karena ada di depan saya ada tirai. Tapi tirainya saya buka, bang, iya kan, mau kan langsung silau kan, saudara. Wah, ini kayak gini, terbuka, bersinar. Kalau sinar matahari menyilaukan. Tapi kalau sinar daripada Injil Kristus, sinar Injil kemuliaan Kristus kepada kita, itu tidak akan pernah membuat kita silau. Justru kita akan melihat kebenaran dan memerdekakan kita. Ayo katakan bersama saya, di dalam Kristus aku tidak buta, sebab Injil kemuliaan Kristus bersinar atasku. 1, 2, 3. Di dalam Kristus Yesus aku tidak buta, sebab Injil kemuliaan Kristus bersinar atasku. Biarlah Injil kemuliaan Kristus itu bersinar kepada saudara, di hati, di hidup saudara. Yang tak terpikir olehmu, itu akan tetap bisa saja Tuhan sediakan langsung kepada saudara. Bisa saja yang tak terpikir, itu terjaga, tak terpikir.
supaya Tuhan menyatakan kebesarannya kepada saudara. Selama proses di Mesir, tidak pernah ada kabar Yusuf itu hidup di Mesir kepada Yakub. Tidak pernah ada kabar. Setelah setelah Yusuf di Mesir menjadi penguasa, dia telah menyediakan bahan makanan gandum selama 7 tahun. 7 tahun berikutnya kelaparan. Di Kanaan terjadi kelaparan. Keluarga Israel alami kelaparan juga. Mereka pergi ke Mesir dan akhirnya melihat Yusuf. Wah, pasti mereka memuji Tuhan, terima kasih. Yusuf masih hidup. Saya beritahu saudara, rencana Tuhan memang tak terfikir. Karena otak kita ini kecil. Mau memikirkan Tuhan yang besar. Gak bisa. Dia melampaui pikiran kita. Tapi kabar baiknya, saudara. Efesus 4 ayat yang ke-23 di sana. Ini kabar baiknya bagi kita. Efesus 4 ayat 23 dikatakan, saya baca ada 4 ayat, saudara, dari Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Ini keren banget. Tuntunan firman Tuhan dikatakan, sungguh kamu telah mendengarkan dia dan diajar olehnya, sebagaimana kebenaran yang ada di dalam Kristus Yesus, yang ada dalam Yesus, untuk menanggalkan perilaku manusia yang lama menuju kebinasaan karena diperdaya oleh nafsunya. Jadi kebenaran Kristus yang kita dengar, yang diajar kepada kita, itu untuk menanggalkan perilaku manusia lama kita yang menuju kebinasaan karena diperdaya oleh nafsunya. Ayat 23, untuk diperbaharui dalam roh dan pikiran. Firman kebenaran Yesus Kristus yang kita dengar itu untuk memperbaharui roh dan pikiran kita. Katakan bersama saya, firman kebenaran Yesus Kristus adalah untuk memperbaharui pikiranku. Firman kebenaran Yesus Kristus untuk memperbaharui pikiranku. Ayat yang ke-24, serta mengenakan manusia baru yang diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan sejati sama seperti Elohim. Saudara, bersyukur hari ini pikiran kita bisa salah, tak terjangkau. Tapi pikiran kita ini ternyata diperbaharui terus loh oleh firman kebenaran Kristus. Maka dari itu, ketika kita ini bisa salah kepada orang lain, perkataan kita ini bisa menyinggung orang lain, perbuatan kita ini bisa menyandungi orang lain. Tapi selama ada Yesus Kristus, dia akan terus memperbarui kita. Yesus akan terus memperbarui saya dan saudara, terus dibaharui, terus diperbarui. Katakan amin. Kita bisa berpikir salah tentang hidup kita. Tuhan, hidupku kok begini ya? Tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Tuhan itu punya rencana yang baik terhadap hidup saya, saudara. Dipikir Yakub, aku sudah kehilangan Yusuf selamanya. Tapi ternyata dia bertemu dengan Yusuf dan bahkan melihat anak cucunya. Dan itu kebahagiaan yang tiada tara bagi seorang Yakub memiliki anak Yusuf. Kita pun begitu, kita bisa berpikir buruk tentang hidup kita. Kenapa hidupku begini terus, Tuhan? Kenapa tidak ada perubahan? Hei, firman kebenaran biarlah memperbarui caramu berpikir, saudara. Tak terpikir olehmu. Mungkin tak pernah terpikir oleh kita. Tapi firman Tuhan di dalam Kristus, dia sedang mendatangkan kesembuhan dan pemulihan bagi engkau. Terima mujizat Tuhan. Katakan amin.
Nah, saudara, eh, pikiran saudara itu dipelihara, yang terakhir adalah dipelihara oleh damai sejahtera Tuhan. Walaupun mungkin tak tak terpikir oleh kita. Filipi 4, nah ini ayat yang sering kita baca toh. Ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Katakan bersama saya, damai sejahtera Elohim yang melampaui, katakan bersama saya gini, pikiranku dijaga oleh damai sejahtera Yesus Kristus. Pikiranku dijagai oleh damai sejahtera Kristus. Tuhan tahu yang terbaik untuk Yakub. Apapun yang Yakub pikirkan, mungkin dia sedih sepanjang hidupnya Yusuf itu telah mati. Tapi ternyata dia bisa bertemu kembali dengan Yusuf. Dan selama sebelum bertemu dengan Yusuf, tidak ada sama sekali di pikirannya itu dia akan bertemu lagi dengan anaknya yang sudah hilang, mati. Dia pikir sudah mati, ternyata akan dijual ke Mesir. Toh bisa ketemu. Apa sih yang kau pikirkan hari ini? Engkau pikiranmu dijagai oleh damai sejahtera Yesus. Dijagai supaya tidak berpikir yang aneh-aneh. Dan supaya engkau mendapatkan pengertian bahwa Tuhan itu tetap baik, selamanya baik, tidak terpengaruh bagaimana cara berpikir kita. Dia pun juga memelihara hati dan pikiran saudara dengan damai sejahtera. Katakan amin, saudara. Yang paling akhir adalah kebenaran tentang pikiran kita. Bahwa saudara dan saya itu kita diberi pikiran Kristus. Untuk apa? Di 1 Korintus pasal ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal yang ke-14, ayat yang ke-15. 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15. Ini tentang sang berbahasa lidah. Ya. Kalau kita berkata bahasa roh, sebetulnya di Bible itu sang, glosa lali, bahasa lidah, bukan bahasa roh sih mestinya. Tapi kata kita sudah terlanjur sering berkata, mari kita berbahasa roh, ya oke lah, yang dimaksud ya bahasa lidah itu. Di Bible kan ngomongnya begitu. Oke ya. Sebab ayat 14, jika aku berdoa dengan bahasa lidah, rohku yang berdoa. Nah ini mungkin dari sini ya, bahasa lidah itu rohku yang berdoa, lalu dikatakan bahasa roh. Mestinya tangsi, it's okay lah. Supaya kita tidak bertengkar, tapi kita tetap satu dalam Yesus. Aku berdoa dalam bahasa lidah, rohku yang berdoa. Tetapi akal pikiranku tidak berfaedah apapun. Loh, bagaimana ini? Kan ini yang berdoa roh kita dengan bahasa lidah. Supaya lidahnya nggak ngomong macam-macam ya. Harus bahasa lidah sehingga rohnya fokus. Oke. Yang 15, jadi harus bagaimana? Aku akan berdoa dengan rohku dan aku akan berdoa juga dengan akal pikir. Aku akan bermasmur dengan rohku dan aku akan bermasmur juga dengan akal pikiranku. Ternyata orang yang berdoa di dalam hidup seseorang itu, dalam hidup kita ada 2 area. Nah, saudara, sadar atau tidak, engkau ini berdoa di 2 area ini. Yaitu di area roh dan di area pikiran. Berdoa di area roh itu dengan berbahasa lidah.
Wah, saudara berdoa. Kayak kemarin saya di pesawat itu, saya terus berbahasa lidah. Roh saya terus berdoa. Karena apa? Bagi saya menuju ke tempat ini, saya tahu akan apa yang akan saya hadapi di kota ini. Sekarang saya tinggal ini. Karena di sini saya tahu, saya tidak berpikir buruk ya, tapi ada berapa orang yang berpikir buruk tentang saya gitu. Wah, kuku ini begini ini. Sudah jangan undang kuku. Macam-macam saudara. Tapi saya sudah menjagai. Berapa hari yang lalu saya ngobrol dengan Pastor Yusa. Saya datang ke Makassar itu. Saya kan ini kan orang IAS toh. Saya melayani jemaat IAS. Kenapa saya dipikirin buruk? Atau dipikir, wah kuku bikin gereja lagi lo ngapain lo Pastor? Wis nggak level. Kita dalam gereja bikin gereja itu nggak level. Levelnya adalah dalam gereja kita membangun gereja. Jangan berpikir buruk saya datang ke kota saudara. Saya datang ke kota saudara adalah untuk membangun saudara dalam Kristus. Bukan ngajak saudara bikin gereja. Salah besar. Saya datang ke kota saudara adalah untuk membangun saudara. Supaya setia melayani di gereja itu. Justru saya membangun gereja. Saya berkata kepada Pastor Irwan Manado. Pastor Irwan diberkati Tuhan dengan bisa membangun gereja secara fisik dengan finansial yang luar biasa. Saya tidak bisa seperti itu. Saya membangun gereja secara spiritual melalui study the word, melalui gue. Biasanya eh, apa? Sampai lupa saya MIP. Sekarang saya ganti dengan gue. Dengan macam-macam yang saya bisa lakukan. Saudara, jadi karena orang berpikir buruk. Nah, untuk itu saya menguatkan diri saya sendiri. Saya nggak ngurusi orang lain. Memikir dari diri saya sendiri, saya berdoa dengan bahasa lidah. Dengan roh saya berdoa. Tapi akal pikiran kita juga bisa kita buat ajak doa. 1 Korintus 14 ayat 15 itu. Rohku berdoa dengan bahasa lidah, pikiranku juga berdoa. Rohku bermazmur, pikiranku juga bermazmur. Akal pikiran. Akal pikiran ini berdoa dengan kata-kata yang bisa kita mengerti. Tuhan, Kau baik. Tuhan, aku percaya Engkau memberkati aku. Itu berdoa dengan akal pikiran. Tapi kalau berdoa dengan roh, nasihat Rasul Paulus berkata, aku berdoa dengan rohku, itu dengan berbahasa lidah. Makanya di gereja kita juga ngajari dua ini. Berdoa di area roh, dengan bahasa lidah, dan di area pikiran. Tujuannya untuk apa? Karena banyak hal di dunia ini yang tak pernah terpikir oleh kita, nggak mampu pikiran kita. Arahkan pikiran kita terhadap yang tidak pernah terpikir itu kepada dengan berdoa, bermazmur bagi Tuhan. Berdoa dengan akalmu. Nggak salah itu, nggak dosa itu. Itu bukan kedagingan itu. Karena firman Tuhan berkata, aku juga berdoa dengan akalku. Karena apa? Kita bisa berdoa dengan akal. Karena ada pikiran Kristus. Ini ayatnya ada di pikiran Kristus itu, 2 Korintus. Tadi ayat yang terakhir, ini ayat yang terakhir sekali. 2 Korintus 2. Biasa ya, maaf ya. Kan pastor pengkhotbah itu kan seringkali menang sendiri. Sudah terakhir, yang terakhir saudara. Nanti yang kedua dari terakhir, berarti yang pertama terakhir, yang terakhir sekali, yang sangat-sangat terakhir sekali, yang terakhir sangat terakhir sekali saudara. Menang ya. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-16 dikatakan gini. Ya, ya maaf saudara, bukan menang sendiri, tapi sedangkan kita beritakan kabar baik ya. Oke, Tuhan berkata gini, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat memberi petunjuk kepadanya? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Katakan bersama saya, aku memiliki pikiran Kristus. 1, 2, 3, aku memiliki pikiran Kristus. Karena engkau memiliki pikiran Kristus. Ya,
Christ dwell in your heart. Kristus tinggal dalam hatimu, tapi di pikiranmu, engkau diberi pikirannya. Untuk apa? Supaya engkau dapat berdoa dengan akal pikirmu, dengan akal pikiranmu. Supaya engkau tidak mikirkan yang negatif, supaya nggak mikirin omongan orang terus tentang kita. Ngapain gitu? Mending pikiran tentang Tuhan. Kalau saya sendiri, saya menghindari kabar buruk sengaja, saudara. Saya ngelihat ada seorang artis, siapa yang namanya? Nia Ramadhani atau siapa? Ditanya tuh sama infotainment. Bagaimana engkau bisa berbahagia dalam keluargamu? Dia berkata begini, saya tidak pernah membuka atau memegang HP suami. Wah, keren juga ya. Kan ada toh suami istri itu curiga, lihat HP-mu, kamu WA-an sama siapa? Nah, gitu kan. Ada di video-video itu TikTok atau Reels ada padahal si cowoknya mau ngambil sesuatu makanan di samping ceweknya, di sebelahnya ada handphone. Dia cuma ngambil itu, tiba-tiba ceweknya ngambil handphone dengan cepat, shoot gitu. Padahal cowoknya cuma ngambil apa merica atau garam di sampingnya. Lalu cowoknya mikir, lalu dia ketawa. Ada yang disembunyikan ya. Lalu dia langsung meninggalkan si cewek itu. Deh. Artis ini dia berkata begini, bagaimana engkau bisa bahagia? Aku tidak pernah membuka HP suamiku katanya. Karena apa? Untuk menjaga hati itu ya, untuk menjaga hati. Nah, saya sendiri juga begitu. Saya menjaga hati, nggak mau melihat hal-hal yang buruk supaya saya bisa pikiran saya nggak mikir negatif tentang orang, tapi pikiran saya itu bisa fokus kepada Yesus. Supaya saya bisa berdoa. Berdoa terus. Ayo saudara. Yakub aja yang tak terpikir dia dapatkan sesuatu yang dahsyat dalam hidupnya. Saudara pun begitu. Yang terpikir oleh Tuhan sediakan yang terbaik. Bagaimana engkau menjaga hati dan pikiran? Biarlah pikiranmu terjaga dengan apa saudara? Satu, dengan damai sejahtera Tuhan. Yang kedua, pikiranmu dijaga oleh Injil Kristus. Karena terang Injil Kristus itu menyinari saudara. Sehingga engkau mau dibutakan oleh setan. The God of this world itu nggak bisa. Yang ketiga, saudara, kita ini gunakan pikiranmu untuk berdoa juga. Karena firman Tuhan berkata, aku berdoa dengan rohku, dengan bahasa lidah, tapi aku juga berdoa dengan akalku. Berdoa juga dengan akal pikiranku. 2 Korintus 14 ayat yang ke-15 itu. Aku juga berdoa dengan akal pikiranku. Pakai akal pikiranmu untuk berdoa. Ayo kita katakan bersama-sama untuk diri kita sendiri. Aku mau memakai akal pikiranku untuk berdoa. 1, 2, 3. Aku mau memakai akal pikiranku untuk berdoa. Kita nggak mampu menjaga pikiran kita. Tapi Yesus mampu dengan cara dia memberi damai sejahtera. Dengan dia memberi pikiran Kristus. Tapi itu kan dari Tuhan. Nah, dari kita apa? Dari kita adalah pakailah pikiranmu, akal pikiranmu untuk berdoa. Dari Tuhan menjaga kita, pikiran kita adalah dengan cara dia memberi damai sejahtera, memberi pikiran Kristus. Dari diri kita, caranya jaga pikiran adalah pakai pikiranmu untuk berdoa. Selain pikirkan semua yang suci sedang didengar itu, tapi juga berdoa. Dengan akal pikiran. Saya percaya Roh Kudus memberimu pikiran Kristus itu adalah untuk juga berdoa. Sehingga kita terbebas dari pikiran negatif. Karena pikiran yang jelek itu berimbas gak baik untuk diri kita sendiri. Tapi pikiran yang baik itu akan mendatangkan hal yang baik juga. Amin, amin, amin. Dalam nama Yesus, apa yang tak terpikir oleh Tuhan itu sediakan. Dan engkau pasti terima mujizatnya. Terima damai sejahtera Kristus, terima pikiran Kristus, dan Roh Kudus memberimu kekuatan dan kemampuan untuk berdoa juga dengan akal pikiran. Engkau berdoa dengan bahasa lidah, itu berdoa dengan rohmu, tetapi engkau berdoa dengan akal pikiranmu, itu pun juga nasihat, anjuran,
perintah firman Tuhan, dan engkau dimampukan Tuhan untuk itu. Sehingga apa yang tak pernah terpikir olehmu, ternyata betul Tuhan sediakan untukmu dan kau terima kemenangan pemulihan yang besar daripada Tuhan. Yakub tak terpikir olehnya selama beberapa tahun, bertahun-tahun berpikir anaknya mati, ternyata bertemu dengan Yusuf itu mujizat besar. Engkau pun juga begitu. Mungkin engkau masih dalam selama bertahun-tahun ini, di waktu-waktu terakhir, tak terpikir olehmu sesuatu itu mungkin mustahil bagimu. Bagi Yakub mustahil bertemu dengan Yusuf. Toh akhirnya bertemu yang mustahil. Jaga pikiranmu dengan engkau berdoa dengan pikiran Kristus. Dan pasti untuk engkau mendapatkan apa yang terbaik dalam hidupmu. In Christ Jesus. Katakan amin. Amin.